Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini ya. Terima kasih. Baiklah, mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, kalian telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca bersama teks berikut ini. Judulnya, Urang Kanekes si Suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di pegunungan Kendeng, dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang artinya orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal dengan Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikesik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dan memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern, namun masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Setelah kalian membaca teks tadi, Pak Warta mau bertanya, apakah kalian menemukan kata-kata sulit untuk dipahami? Sama tidak dengan kata-kata yang Pak Warta temukan? Pak Warta menemukan kata tradisi, kemudian ada kata elektronik, dan kata transportasi, serta kata teknologi. Sekarang kita cari tahu apa itu arti dari tradisi, elektronik, transportasi, juga teknologi. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tradisi berarti adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Sedangkan elektronik artinya alat yang bekerja menggunakan energi listrik. Lalu, transportasi memiliki arti sebagai pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Dan teknologi artinya sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, anak-anak pintar, apakah kalian menemukan kata-kata yang lain selain keempat kata ini? Coba kalian tuliskan di kolom komentar. Saatnya kalian mengerjakan tugas.
Tentukan pokok pikiran dari masing-masing paragraf pada teks bacaan tersebut. Silahkan kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, kalian mengetahui budaya suku Baduy. Adakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku kalian? Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah bisa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari, justru kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik tersebut. Anak-anak pintar, pernahkah kalian mengalami pemadaman listrik atau yang kita kenal dengan mati lampu? Lalu, apa yang kalian rasakan pada saat mati lampu tersebut? Tentu saja, gelap ya anak-anak pintar, apalagi kalau mati lampunya di malam hari. Selain itu, kita juga pasti kegerahan, karena kipas angin dan AC juga ikutan mati. Mengapa demikian ya anak-anak pintar? Nah, anak-anak pintar, lampu dapat menyala karena adanya aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Sedangkan jika arus listriknya terputus, maka lampu akan mati. Anak-anak pintar, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian mengalami hal tersebut? Pada saat menyisir rambut, tiba-tiba ada helaian rambut kalian yang berdiri mengikuti arah sisir tersebut. Mengapa hal tersebut bisa terjadi ya? Hal tersebut terjadi karena adanya gaya listrik. Selain sisir tadi, kita bisa menemukan hal serupa ketika kita mendekatkan balon ke rambut, atau pada saat mendekatkan penggaris plastik yang sudah digosok-gosokkan ke rambut ke potongan-potongan kertas yang kecil. Atau sisir rambut kita dekatkan ke potongan kertas juga setelah digosokkan ke rambut terlebih dahulu. Perlu kalian ketahui, setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau disebut proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tahukah kalian anak-anak pintar, gaya listrik ada dua jenis. Yang pertama, listrik statis, dan yang kedua, listrik dinamis. Apakah kalian tahu apa itu listrik statis dan apa itu listrik dinamis? Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Dengan kata lain, listrik statis hanya berdiam sesaat pada sebuah benda. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir.
Jadi, listrik dinamis ini adalah listrik yang ada alirannya, seperti listrik yang ada di rumah kita, yang mengalir melalui kabel dari sumber pembangkit listrik sehingga sampai ke rumah kita. Contoh-contoh listrik statis itu seperti yang tadi Pawarta sampaikan. Sisir yang bisa menarik helai rambut atau penggaris plastik yang bisa menarik potongan kertas. Contoh yang lainnya saat kain wol disetrika dan didekatkan ke badan kita. Maka muncul listrik statis yang menarik rambut-rambut di badan kita. Atau gosokkan balon ke rambut lalu tempelkan di dinding, maka balon akan menempel di dinding. Dalam skala besar, fenomena listrik statis terlihat dari timbulnya petir akibat loncatan muatan listrik statis. Lalu, bagaimana contohnya listrik dinamis atau listrik yang mengalir itu? Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sedangkan sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Sekarang kerjakan tugas berikut ini. Lakukan percobaan yang menunjukkan adanya listrik statis dan catat hasilnya pada buku tugas kalian. Silakan kalian boleh melakukan percobaan dengan menggunakan penggaris plastik, boleh juga kalian menggunakan balon untuk melakukan percobaan ini. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pawarta sampaikan pada hari ini. Pawarta berpesan kepada kalian, kehidupan masyarakat modern tidak lepas dari benda-benda elektronik. Pergunakanlah dengan bijak untuk kehidupan kita yang lebih baik. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.